Tiga orang yang mendapat tugas untuk mengibarkan bendera selalu menjadi sorotan tersendiri atas peran yang didapatkan. Hal pertama juga terjadi saat dilakukannya upacara pertama sebagai bentuk pernyataan kemerdekaan saat itu. Pada tahun 1945, ada tiga tokoh yang dipercaya mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih yang saat itu dijahit langsung oleh ibu negara pertama Fatmawati. Hai kids, ada yang ingat bulan Agustus ini kita akan merayakan apa nih? Bulan Agustus ini Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77 setelah sebelumnya mengalami penjajahan yang cukup lama. Pada setiap hari kemerdekaan, Indonesia yang selalu diperingati dengan tradisi upacara peringatan detik-detik proklamasi. Upacara ini akan mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih seperti yang dilakukan pada saat 17 Agustus 1945. Pengibaran bendera ini selalu dilakukan oleh muda-mudi Indonesia perwakilan dari setiap daerah. Tiga orang yang mendapat tugas untuk mengibarkan bendera selalu menjadi sorotan tersendiri atas peran yang didapatkan. Hal pertama juga terjadi saat dilakukannya upacara pertama sebagai bentuk pernyataan kemerdekaan saat itu. Pada tahun 1945, ada tiga tokoh yang dipercaya mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih yang saat itu dijahit langsung oleh ibu negara pertama Fatmawati. Siapakah tiga tokoh pahlawan yang ikut berperan dalam mendapatkan kemerdekaan Indonesia? Kita kenalan dengan ketiga tokoh ini yuk! Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Abdul Latif Hendraningrat, prajurit pembela tanah air atau PETA bernama lengkap Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat yang lahir pada 15 Februari 1911 di Jakarta. Ia aktif mengikuti kegiatan militer pada masa pendudukan Jepang. Dengan bergabung bersama PETA, ia belajar tentang dunia militer. Keahlian pada bidang militer membawanya menjadi komando kompi dengan pangkat Sudanko. Pangkat ini berada di bawah Daidanko atau Komandan Batalion yang saat itu merupakan jabatan tertinggi untuk pribumi. Kehebatannya nggak hanya itu, ia juga ikut berperan dalam peristiwa Rengas Dengklok. Desakan untuk memproklamasikan kemerdekaan pada peristiwa Rengas Dengklok pun berhasil dan membawa namanya untuk mengamankan lokasi proklamasi. Proklamasi yang dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945, ia juga berperan sebagai pengibar bendera. Suhut Sastrokusumo. Bersama dengan Bapak Latif, Pak Suhut juga memegang peranan dalam proses pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih pada upacara proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Suhut Sastrokusumo merupakan anggota barisan pelopor bentukan Jepang. Ia memiliki banyak peran dalam proses perebutan kemerdekaan. Seperti pada tanggal 14 Agustus 1945, Pak Suhut dipercaya menjadi penjaga keluarga Presiden pertama Soekarno dan Hatta dari berbagai gangguan. Pada persiapan proklamasi, Pak Suhut diminta untuk menyiapkan tiang bendera yang kemudian digunakan untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Pada upacara ini, ia bertugas membentangkan bendera yang kemudian ditarik oleh Pak Latif. SK Trimurti. Pada pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih, ada satu tokoh perempuan yang ikut berperan. Tokoh ini ialah Surastri Kusumo Trimurti atau lebih sering dikenal dengan SK Trimurti. SK Trimurti lahir di Boyolali, Jawa Tengah pada 11 Mei 1912. Ia merupakan perempuan yang menjalani pendidikan lengkap hingga menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia atau UI. Selama masa pergerakan, SK Trimurti juga berperan aktif dengan bergabung di Partai Indonesia atau Partindo. Selain itu, ia juga bekerja sebagai guru pada sekolah dasar. Walau bekerja sebagai guru, SK Trimurti tetap kritis dengan terus menulis dan mendistribusikan leaflet anti kolonial.
Dari tulisannya itu pun, SK Trimurti sempat dipenjara. Dalam penjara, ia tetap aktif menulis dan semakin kritis. Ia pun kemudian menikah dengan Sayuti Malik dan bersama-sama mendirikan Koran Pesat di Semarang. Atas perjuangannya, Insinyur Soekarno meminta SK Trimurti untuk bertugas dalam pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih. Saat itu Insinyur Soekarno memintanya untuk menjadi pengerek bendera. Namun permintaan Insinyur Soekarno ditolak dengan alasan penggerek bendera harus dilakukan oleh seorang prajurit. Karena itu peran penggerek bendera dilakukan oleh Palatif. Sedangkan SK Trimurti berperan sebagai pembawa bendera. Nah kids, itu dia 3 tokoh pahlawan yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih untuk pertama kalinya yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!